Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan pengimbasan AKM pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di ruang virtual ini untuk melakukan kegiatan pengimbasan AKM. Semoga kegiatan ini menjadi manfaat bagi kami, juga bagi anak didik kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, yang pertama saya senang bisa berjumpa dengan Ibu Bapak pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak sekalian untuk hadir dalam acara pengimbasan yang saya adakan pada pagi hari ini. Dan saya tahu ini dalam kondisi libur, tapi terima kasih Ibu Bapak berkenan untuk hadir. Sebelum saya mulai kegiatan ini, saya akan menyapa satu persatu karena di sini ada satu peserta Zoom yang bukan staf pengajar di sekolah kita ya. Jadi saya mulai dengan selamat pagi Pak Harjanto. Selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Iin. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Kor. Selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi Bu Carolina. Pagi Pak Gun. Ya, Bu Carolina mungkin suaranya bisa dikeraskan sedikit. Nah, saya minta Ibu Carolina untuk memperkenalkan diri. Seharusnya Bapak Ibu mengenal, gitu ya. Silakan. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Carolina. Saya mengajar di SD Kristen Gloria 2 Surabaya. Dan saya adalah alumni dari SMU Katolik Santo Yusuf Malang. Kayaknya Pak Harjanto kenal pasti sama saya. Baiklah, Ibu Carolina ini alumni kita tahun 2000. Kebetulan saya wali kelasnya. Lalu ya pas saya tahu Ibu Carolina ini seorang guru, makanya kemarin saya coba hubungi, siapa tahu berminat, ternyata Ibu Carolina berminat. Baik Ibu Bapak, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk share screen gitu ya. Kegiatan pagi hari ini adalah pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, materi pengimbasan pada pagi hari ini itu adalah pertama adalah tujuan pengimbasan. Yang kedua adalah pengenalan konten kursus. Jadi supaya tidak salah paham ya Bapak Ibu, tentu saja saya tidak bisa menyampaikan AKM hanya dalam waktu sekian menit. Jadi yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah pengenalan konten kursus. Kemudian yang terakhir adalah harapan. Kita mulai dengan yang pertama adalah tujuan pengimbasan. Yang pertama tentu saja untuk pemenuhan tugas dalam rangka mengikuti
orientasi dan bimbingan teknologi dari AKM ini. Supaya Bapak Ibu punya gambaran, ini nanti yang akan Bapak Ibu hadapi juga kalau Ibu Bapak mengikuti kegiatan AKM ini. Jadi materi prasyarat ini yang harus diselesaikan. Jadi prasyarat ini yang berupa membaca dan mengerjakan tugas. Lalu kalau ini sudah diikuti, akan muncul tanda centang ini, Ibu Bapak. Baru nanti bisa masuk ke pengimbasan. Nah, ini nanti tinggal diklik. Ketika ini diklik, akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, video pengimbasan itu akan kita upload di YouTube, lalu link atau tautannya kita masukkan di sini. Nah, saya tidak tahu apakah link ini harus link YouTube. Saya hanya melihat contoh yang ada di sini, kok dua-duanya link YouTube. Jadi kalau misalnya apakah bisa diletakkan di Drive, ya dicoba. Mungkin bisa, gitu ya. Saya sendiri pun kan belum masuk ke sini. Jadi nunggu selesai kegiatan ini baru saya bisa masuk. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan gambaran kursus. Jadi bukan AKM itu sendiri. Kira-kiranya nanti seperti ini, Ibu Bapak, salah satunya ya. Ketika Ibu memulai kegiatan, maka tidak ada tanda centang-centang ini. Ini akan kosong. Centang itu akan dimulai dari yang di sini, yang pertama. Kalau Ibu sudah selesai membaca tentang latar belakang dan kebijaksanaan asesmen nasional, lalu nanti di pojok kanan bawah itu akan ada lanjutkan. Nah, lalu nanti ini selesai keluar centangnya. Lalu dan seterusnya. Nah, di sini kan ada Ibu Bapak untuk orientasi guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Ini ada 3 topik. Yang dimaksud 3 topik ini 1, 2, 3. 1 kuis itu yang bawah. Jadi yang paling bawah ini yang ikonnya seperti ini, Ibu Bapak. Ini adalah kuis, gitu ya. Nanti sambil kita jelaskan bentuk kuisnya seperti apa. Berikutnya tentang pengenalan konten kursus. Ketika Ibu Bapak pertama kali mengikuti kegiatan AKM itu, akan muncul pesan ini, pengumuman ini. Diingatkan, peserta dinyatakan tidak lulus BIMTEK guru belajar sesri AKM jika berada dalam kondisi 1. Tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan. Ibu Bapak, waktunya diberikan 5 hari. Tanpa ada jam khusus. 24 jam, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak mau mengerjakan pukul 01.00 bisa. Jadi tidak ada batasan waktu bebas. Tapi diingatkan, harus sesuai dengan waktu yang ditentukan, maksimum 5 hari. 5 hari selesai, tetapi masih ada kondisi yang kedua. Pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan
mengerjakan asesmen pasca program. Jadi Ibu Bapak diberi kesempatan sampai 3 kali. Tapi kalau masih di bawah 70%, ya dengan terpaksa dinyatakan tidak lulus. Tetapi peserta masih dapat mengulang pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Mungkin sampai di sini dulu Ibu Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Apakah ada pertanyaan? Jelas Pak, sudah. Jelas, baik. Mari kita lanjutkan. Ini yang pertama Ibu Bapak. Di sini saya berikan I kecil ya, supaya nanti di bawah itu tidak campur dengan yang disebut topik. Meskipun ini sendiri topik ya, tapi nanti di sana ada topik 1, topik 2. Nah, karena ini tidak diberi nomor, maka saya beri nomor sendiri I kecilnya. Yang pertama adalah orientasi guru belajar dan berbagi seri AKM. Nanti isinya adalah tentang latar belakang dan kebijaksanaan asesmen nasional. Yang kedua, itu adalah apa pentingnya asesmen nasional. Lalu refleksi orientasi diakhiri dengan kuis. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak, kuis yang ada di sini itu nanti ada beberapa macam Ibu Bapak. Ada yang pilihan ganda, A, B, C, D ya. Sepertinya tidak ada yang sampai E. Kemudian atau pilihan benar salah. Lalu yang ketiga itu mengisi refleksi atau membuat soal. Itu hanya salah satu Ibu Bapak, jadi bukan dalam satu kuis itu isinya macam-macam, enggak. Jadi hanya salah satu soal pilihan ganda atau soal benar salah atau refleksi atau membuat soal. Jadi salah satu dari itu. Jadi nanti pada latar belakang ini akan ada bacaan. Kembali Ibu Bapak membaca. Nah, saran saya ketika Ibu membaca setiap item ini, begitu Ibu Bapak menemukan sesuatu yang Ibu Bapak anggap penting, dicatat. Dicatat itu pentingnya apa? Itu untuk bahan kita mengisi refleksi. Jika kuis itu berupa refleksi. Jadi supaya lancar Ibu Bapak. Karena apa? Kadang teksnya pendek, kadang teksnya panjang. Nah, kita dalam sekali baca kan ya sulit ya untuk mengingat. Makanya sambil dicatat. Jadi nanti ngisi kuisnya itu bisa lancar, gitu ya. Kemudian yang I2. Ini sudah bagian yang kedua ya Ibu Bapak. Pengantar program BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi seri AKM. Selamat datang. Ini bukan kata sambutan ya Ibu Bapak, tapi judulnya selamat datang lalu ada bacaan. Lalu asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Ibu Bapak, ini nanti isinya adalah pre-test. Jadi bagian ini sebetulnya pre-test.
Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak, pretest dengan post-testnya, soalnya sama. Tujuan saya menyampaikan itu apa Ibu Bapak? Kalau nanti pada pretest ada hal yang mungkin Ibu Bapak belum tahu, yaitu wajar kan, namanya juga pretest. Ibu Bapak catat, supaya apa? Nanti selama mengikuti kegiatan ini, Ibu akan menemukan jawabannya. Oh, ternyata soal ini yang saya tidak tahu itu jawabannya adalah ini. Gitu ya Ibu Bapak. Jadi ini pretest. Kalau ini saya ingat soalnya pilihan ganda A, B, C, D, 30 nomor. Tidak seluruhnya Ibu Bapak tidak tahu, ada sebagian kita tahu kok. Lalu ada beberapa hal yang sangat bersifat teknis, itu akan kita ketahui setelah kita menyelesaikan BIMTEK ini. Berikutnya adalah konsep asesmen nasional. Isinya adalah pengantar, lalu tujuan dan manfaat, evaluasi ujian nasional. Jadi ini nanti membicarakan tentang ujian nasional yang sudah kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tentang bagaimana kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Lalu membandingkan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Lalu berikutnya adalah kuis konsep asesmen nasional. Nah, setelah bagian ini Ibu Bapak, di sini ada kuis gitu ya. Kuisnya semoga saya tidak salah ingat ya Ibu Bapak. Ini seingat saya benar salah. Jadi tinggal memilih, diberi pernyataan, lalu kita diminta memilih benar atau salah, gitu ya. Lalu ada yang disebut perayaan belajar dan refleksi topik 1. Makanya ini saya beri nomor sesuai ini Ibu Bapak, supaya Ibu Bapak nggak bingung ya. Nah, pada judulnya sih perayaan belajar Ibu Bapak, tapi ini sebetulnya ya seperti sapaan gitu ya, bahwa oh selamat Ibu Bapak sudah menyelesaikan topik konsep asesmen nasional. Lalu dilanjutkan dengan kuis. Nah, kuis ini seingat saya berupa refleksi. Nah, karena saya tidak bisa mengingat satu persatu dengan detail ya Ibu Bapak, makanya semua saya beri nama kuis. Jadi seingat saya di sini benar salah, lalu di sini refleksi. Isinya kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya yang kedua adalah teknis pelaksanaan asesmen nasional. Tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan, lalu kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional, merumuskan butir soal, kuis teknis pelaksanaan AN. Nah, lalu ini ada kuis lagi. Nah, kuis ini lupa ya Ibu Bapak, entah pilihan ganda, entah benar salah, antara dua itu. Lalu dilanjutkan dengan refleksi. Nah, kalau ini refleksi. Jadi ini nanti istilahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 topik, 2 kuis. Yang satu ini entah PG, entah benar salah, lalu yang satu ini refleksi. Nah, setiap Ibu Bapak menyelesaikan satu item, itu akan muncul prosentase Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak mesti pantau ya. Misal Ibu Bapak berencana menyelesaikan dalam waktu 4 hari.
maka Ibu punya target bahwa hari pertama ya minimal 25%. Jadi enak Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak tidak dijebak gitu ya. Kita pelan-pelan enggak taunya masih buahnya. Enggak. Jadi enak. Akan muncul prosentase itu. Kita sudah menyelesaikan berapa bagian. Sampai di sini dulu Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak Gun. Oh, baik, Bu Lin. Terima kasih. Berikutnya yang ketiga adalah konsep literasi membaca. Ibu Bapak, di sini itu menurut saya kita akan mendapatkan banyak informasi, terutama tentang AKM itu sendiri. Ya, tentang konsepnya, lalu mengenal bagaimana AKM literasi membaca, lalu menganalisis tahap asesmen literasi. Nah, mungkin sekali lagi mungkin loh ya, ini yang akan berbeda antara guru di tingkat SMA, SMP dengan SD. Mungkin sekali lagi, kan saya tidak tahu ya, tapi karena saya guru SMA mungkin ini dapatnya yang tingkat SMA. Kemudian contoh butir soal. Ibu Bapak, ini nanti yang perlu kita baca dengan baik. Karena nanti ini akan berkaitan langsung dengan kita dalam membuat soal. Karena mau tidak mau kita akan belajar dari contoh yang diberikan terlebih dahulu. Jadi kita tahu, oh maunya itu modelnya seperti ini. Kalau saya dulu kan tidak punya gambaran Ibu Bapak, jadi maunya soalnya itu seperti apa ya. Tetapi setelah saya mengikuti kegiatan ini jadi sedikit punya gambaran. Baru sedikit Ibu Bapak, bayangkan baru 1-2 hari ya. Jadi kalau langsung benar-benar mengerti, saya belum sampai sana. Tapi ya punya gambaran Ibu Bapak. Dan saya bersyukur mengikuti kegiatan ini, jadi mendapatkan pengalaman. Lalu berikutnya latihan Ibu Bapak. Jadi setelah kita membaca contoh, jadi contoh ini banyak Ibu Bapak. Tidak cuma 5 gitu, tidak. Jadi kita akan mendapatkan banyak pengalaman pada bagian ini. Ya. Lalu kita diminta membuat soal. Nah, kuis di sini itu isinya adalah membuat soal. Ibu Bapak, saya terus menekankan apa? Kegiatan ini menyenangkan. Saya jadi terpikir apa? Katanya pembelajaran mesti menyenangkan. Ya, menurut saya BIMTEK ini menyenangkan. Karena apa? Soal-soalnya, tugas-tugasnya itu menurut saya tidak membebani kita. Ibu Bapak, membuat soal ini jangan dibayangkan kita disuruh membuat 20 soal. Tidak. Pada konsep literasi membaca ini nanti tugasnya itu kita diberi 2 teks. Kita cuma disuruh memilih 1. Teks 1 atau teks 2. Lalu dari teks yang kita pilih, kita diminta hanya membuat 3 soal. Cuma 3 soal Ibu Bapak. Tapi buat saya ternyata sulit loh membuat soal asesmen literasi membaca. Mikir, sulitnya itu mikir gitu loh. Ini harus dibuat seperti apa ya soalnya. 3 soal itu request-nya beda bentuk. Beda bentuk itu maksudnya pilihan ganda A, B, C, D, E
bisa pilihan ganda kompleks. Jadi pilihan ganda kompleks itu jawabannya bisa lebih dari satu. Atau soal benar salah, isian singkat, menjodohkan. Jadi dari 5 macam itu, Ibu Bapak milih 3 bentuk. Wes terserah. Jadi sulitnya itu apa? Mikir Ibu Bapak. Jadi dari teks itu bagaimana bisa dijadikan soal yang memenuhi kriteria asesmen literasi membaca. Gitu ya. Dan ini sangat menarik Ibu Bapak. Kemudian kembali kita disapa bahwa kita sudah menyelesaikan topik konsep literasi membaca, lalu ada kuis. Dan ini sepertinya refleksi, karena ini kan sudah tugas toh, membuat soal, 3 soal, lalu di sini refleksi. Jadi apa yang kita dapatkan. Nanti di sana ada petunjuknya kok Ibu Bapak, bukan refleksi nggak jelas. Jadi ada tuntunannya, apa yang harus Ibu Bapak refleksikan. Jadi semua apa yang kita kerjakan di sini jelas. Jadi kita tidak perlu berpikir, ini kita mau refleksi apa ya? Enggak, pertanyaannya jelas. Lalu berikutnya adalah asesmen numerasi. Ada judulnya Ibu Bapak, tingkat SMA. Isinya adalah tentang konsep, lalu pengenalan tentang asesmen kompetensi minimum numerasi, menganalisis, contoh butir. Lalu latihan lagi. Jadi seperti yang sebelumnya Ibu Bapak. Nah, kuisnya di sini, kalau saya loh Ibu Bapak, saya kan nggak tahu ya, nanti soalnya itu akan sama semua atau enggak. Kalau saya dapatnya, saya diberi 2 gambar. Jadi saya diberi 2 gambar, lalu kembali disuruh milih 1. Lalu dari 1 gambar yang kita pilih, kita kembali disuruh membuat 3 soal dengan bentuk yang berbeda ya Ibu Bapak. Lalu kembali dilanjutkan dengan perayaan belajar, lalu kuis. Tentu saja kuis di sini refleksi. Cukup dulu sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Gun, saya izin bertanya. Ya, silakan Pak Kor. Berarti tadi seperti untuk membuat 3 soal itu, teks maupun gambar yang disediakan itu topiknya lintas mata pelajaran ya? Benar. Oh. Benar. Jadi kalau yang saya ingat yang teksnya itu yang satu masalah COVID. Lalu yang satu itu bacaan seperti fiksi gitu ya. Jadi saya akhirnya lebih memilih yang COVID. Karena kalau fiksi menurut saya kok buat saya berat karena saya kan nggak ngerti masalah sastra itu. Jadi saya lebih memilih yang masalah COVID. Lalu kalau yang numerasi ini yang satu tentang keuangan. Lalu yang satu itu lupa. Jadi akhirnya saya memilih yang keuangan karena menurut saya lebih ke arah matematik ya, jadi lebih gampang dibuatnya. Begitu Pak Kor. Baik, terima kasih Pak Gun. Sama-sama Pak Kor. Ada pertanyaan lagi? Saya tanya Pak Gun. Baik, Bu Linda silakan. Untuk kuis-kuisnya itu semua apakah ada durasi waktunya? Tidak ada Bu Linda. Makanya ini saya mengatakan menyenangkannya itu. Yang gini, kalau yang kita ngisi, saya yakin pasti tidak ada durasi. Yang saya tidak tahu itu ketika pretest itu loh Ibu, yang 30 soal itu, saya merasa tidak ada durasi. Karena kok saya tidak melihat counternya ya, counter waktunya nggak ada.
Begitu Bu Linda. Terima kasih Pak Gun. Sama-sama Bu Linda. Ada lagi Bu Bapak? Jadi selama mengikuti kegiatan ini, saya sungguh merasa tidak ada beban gitu loh. Cuma ya memang kalau yang pilihan ganda 30 nomor itu tidak terjadi, saya kerja 5 soal lalu saya tinggal. Jadi itu saya akan menyelesaikan satu bacaan, saya tinggal, itu saya lakukan. Saya selesai membaca 1-2 bacaan, lalu saya perlu melakukan yang lain, ya saya close. Jadi intinya saya selalu menyelesaikan satu item baru saya berpindah ke kegiatan yang lain ya. Bisa kita lanjut Ibu Bapak? Bisa Pak Gun. Baik Bu Linda. Nomor 5, tindak lanjut laporan hasil AKM. Topiknya adalah mengidentifikasi 4 kategori, lalu menjelaskan perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Ini guru banget gitu ya. Lalu analisis kategori penguasaan kompetensi, lalu strategi pembelajaran, contoh strategi. Nah ini di bagian ini guru banget. Lalu kuis tindak lanjut laporan hasil AKM, kuisnya ini kalau tidak pilihan ganda ya benar salah. Lalu diakhiri dengan refleksi. Sekali lagi ya Ibu Bapak, apalagi yang seperti ini Ibu Bapak. Ini topiknya banyak. Lalu kita disuruh refleksi di sini. Wah, itu kalau kita tidak rajin membuat catatan-catatan hal-hal penting yang kita peroleh selama kita membaca di sini, ya tentu akan kita kesulitan membuat refleksinya ya Ibu Bapak. Jadi sekali lagi buatlah catatan-catatan selama kita membaca ini, gitu ya. Lalu nah itu sudah selesai. Ini lanjutannya yang tadi ada I1, I2, ini I3. Ayo coba AKM. Ibu Bapak, ini bukan tes. Tapi Ibu akan diarahkan untuk ke link ini. pusmenjar.go.id/AKM/ itu ya. Nah, Ibu Bapak nanti di sana bisa mencoba. Untuk saya pribadi, bagian ayo coba AKM itu saya gunakan untuk melihat tipe soalnya gitu loh Ibu Bapak. Oh, kalau ada soal seperti ini dibuat pertanyaan seperti ini. Jadi kita ngambil pengalamannya. Jadi ayo coba AKM bagi saya sambil mengerjakan, sambil saya melihat ini contoh soalnya. Gitu Ibu Bapak. Menyenangkan. Lalu bagian keempat itu adalah assessment pasca. Nah, ini sebetulnya adalah post test. Yang tadi saya katakan soalnya sama dengan pre-test. Nah, sekali lagi kalau Ibu Bapak membuat catatan ketika pre-test, tentu kalau yang Ibu Bapak sudah ngerti jawabannya ya sudah. Tetapi kalau yang belum, itu Ibu perlu catat supaya apa? Nanti waktu selama proses ketemu jawabannya, lah Ibu bisa mencatat. Itu sih saran dari saya ya. Kemudian ini harapan dari saya ya Ibu Bapak. Setelah Ibu Bapak mengikuti pengimbasan ini, ayolah mencoba AKM. Mencoba AKM bukan dalam arti mencoba mengerjakan soal ya Ibu Bapak, tapi mencoba membuat soal, karena kita posisinya kan sebagai guru. Mencoba Ibu Bapak, saya tahu sulit. Jadi saya sendiri waktu membuat soal literasi membaca dan
membuat soal literasi numerasi. Meskipun cuma 3 soal Ibu Bapak, tapi muekir. Jadi waktunya habis di sana karena kembali tidak terbiasa. Begitu ya Ibu Bapak. Selamat mencoba. Dan akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak yang telah berkenan mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak? Ada, Pak Gun. Terima kasih. Baik, Bu Linda. Ibu Bapak, informasi yang paling dekat itu adalah angkatan yang akan dibuka pada hari Rabu ini. Jadi saya sangat mendorong Ibu Bapak untuk segera daftar dan kalau bisa ikut yang langsung pada hari Rabu ini. Waktunya 5 hari, tapi Ibu Bapak tidak wajib menyelesaikan dalam 5 hari. Bisa selesai dalam 3 hari, 4 hari ya selesai. Jadi yang begitu 100% selesai, Ibu Bapak bisa melaksanakan pengimbasan. Begitu Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya dalam acara pengimbasan yang saya lakukan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gun, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu Bapak, saya akhiri ya.